Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Rambe, NIM 19103026 dari Prodi Hukum Tata Negara 1. Baiklah, di sini saya akan membuat video singkat mengenai sosiologi politik. Sosiologi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi kemasyarakatan, seperti yang ketengahkan bermacam-macam badan kemasyarakatan. Objek-objek antara lainnya yaitu objek material. Hal yang termasuk dalam objek material kajian sosiologi adalah segala yang berkenaan dengan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk semua hal yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia, misal gejala sosial dan asosiasinya dengan hubungan bermasyarakat. Objek formal sebagai pelengkap. Objek formal sosiologi hadir untuk menelaah korelasi dari setiap interaksi yang terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, objek formal berfokus pada cara pandang yang mana digunakan sebagai kacamata dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ruang lingkup sosiologi politik saya maksud merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan juga struktur politik, antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Maka dari itu ruang lingkup pembahasannya kajian tentang sosiologi politik, partisipasi politik, rekrutmen, dan komunikasi politik. Nah, jadi hubungan antara sosiologi politik dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu, dan sosiologi juga disiplin ilmu yang objek kajiannya adalah manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat, seperti organisasi masyarakat maksudnya. Dari mempelajari sosiologi politik, setidaknya ada 3 manfaat yang terdapat pada ilmu sosiologi politik. Di antaranya yaitu manfaat analisis, manfaat praktis, dan manfaat moral. Dan di dalam perkembangan sosiologi politik terdapat 2 orang tokoh yang terbaik dalam hal teori maupun konsep dan metodologi ialah Karl Marx dan Max Weber. Sumbangan Marx sangat bervariasi yang digolongkan dalam 3 bidang, yaitu teori umum, teori khusus, dan teori metodologi. Teori umum Marx berbicara tentang determinisme ekonomi dan dialektika materialisme. Teori khusus berbicara tentang perjuangan kelas dan aliansi. Sumbangan metodologinya tampak dari upaya mengembangkan sosialisme ilmiahnya tersebut. Dan beberapa ahli juga berpendapat faktor-faktor non-akademis dan ide-ide merupakan faktor sosiologis yang penting. Begitu juga status sosial dan posisi individual dan struktural kekuasaan menentukan strata masyarakat. Dan politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik maupun perjuangan bersama untuk mempengaruhi perindistribusian kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara tersebut. Nah, ada tipe legitimasi yaitu tradisional, karismatik, legal, rasional. Nah, menurut Weber tersendiri, sosiologi harus bebas nilai. Sumbangan metodologis yang diterapkannya pada sosiologi diantaranya adalah pemahaman yang disebut Verstehen, dan yang kedua yaitu pendekatan tentang sosiologi politik. Yang pertama sumbangan Karl Marx. Nah, saya kira cukup demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.